sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua yang ada. Selamat kita berjumpa lagi untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita mau persembahkan pada pagi hari ini untuk Tuhan. Karena Dia Yesus Tuhan kita yang sudah berkorban bagi kita semua oleh darah anak domba. Kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Allah yang akan membekali dalam hidup kita pada hari ini, esok dan seterusnya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kau besertaku.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus datang dalam setiap pribadi kami umat-umat-Mu. Bekerjalah dalam hidup kami semua, agar kebenaran firman-Mu pagi hari ini dapat memberikan kekuatan iman bagi kami semua. Urapi hamba-Mu secara pribadi, urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam terima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul di hadirat Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat. Walaupun kita beribadah sekarang secara online di rumah, namun satu hal yang pasti, Tuhan selalu sama dan Tuhan tidak pernah berubah. Kita masih bisa mencari Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan merayakan ibadah perjamuan pada minggu ini lebih telat 1 minggu dibanding gereja-gereja yang lain. Namun satu hal yang mau kita tanamkan adalah perjamuan tidak perlu harus dilakukan setiap awal bulan sekali. Kalau telat rasanya hilang. Tapi saudara-saudara, saudara bisa mengadakan perjamuan fellowship bersama Tuhan kapanpun saudara mau. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin dinasihati oleh kami gembala mengenai khotbah minggu lalu oleh Ibu Gembala. Saudara-saudara, menghindari miskonsepsi bahwa penggunaan e-toll card itu adalah mendukung antikris dan lain-lain. Saudara, itu bukan firman yang sedang kami sampaikan minggu lalu. Namun kalau saudara mau memakai e-toll card untuk fasilitas dan untuk keenakan, tidak apa-apa saudara-saudara. Dan kita tetap saja melakukan apa yang kita lakukan, namun dengan mata yang vigilant, selalu dengan berjaga-jaga dan selalu dengan berdoa. Baik saudara-saudara, kita masuk ke firman Tuhan pada minggu ini. Saya mau buka ayat perjamuan yang cukup lucu dan jarang sekali dibahas pada saat khotbah tentang perjamuan. Saudara-saudara, kita buka di Mazmur pasal 23 ayat yang 5. Kalau saudara dengar Mazmur 23, yang selalu nomor 1 ada di kepala adalah Tuhan adalah gembalaku. Biasanya yang orang-orang ingat adalah Tuhan adalah gembalaku nomor 1. Yang ingat itu, dan yang paling belakang, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Tapi saudara-saudara, kita lihat di Mazmur ini, sang pemazmur Daud menuliskan satu kata-kata yang sungguh indah dan sungguh menarik untuk kita pelajari. Kita lihat di ayat 5, sebutnya seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, kata hidangan di sini, kalau menggunakan bahasa Inggris, bilangnya, you prepared a table for me in the presence of my enemies. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita catat. Musuh umat manusia sekarang adalah virus corona. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, di PHK, stres, meninggal karena virus ini. Dan di kala-kala yang susah dan sulit ini, Tuhan begitu baik bagi kita. Sampai Tuhan menyediakan His table, meja hidangannya disediakan untuk kita. Jadi, saudara-saudara, di waktu-waktu yang susah ini, saudara tidak perlu khawatir dan saudara tidak perlu takut. Datanglah, berhidanglah bersama-sama Tuhan di mejanya. Hidangan yang dimaksud di Mazmur 23 ini mengacu kepada perjamuan kudus, Holy Communion. Saudara-saudara, kalau kita lihat di saat terakhir Tuhan Yesus sedang hidup, sebelum dia disalibkan, sebelum dia berdoa ke Taman Getsemani dan sebelum dia ditangkap, dia mengajak seluruh murid-muridnya ke loteng Yerusalem dan dia pergi ke atas untuk memakan the Passover meal, perjamuan Paskah.
Perjamuan Paskah mengacu kepada dulu historis bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka menyembelih seekor anak domba, darahnya yang tercurah itu ditaruh di ambang pintu, dan setelah ada darah tersebut, rumah penduduk Israel itu dilewati oleh malaikat-malaikat. Yesus sedang mengajarkan sesuatu di sini. Karena di saat-saat terakhir kehidupannya, kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat memerlukan, menegaskan sekali untuk murid-muridnya ikut perjamuan ini. Segitu pentingnya saudara-saudara. Percayalah saudara-saudara, di dalam perjamuan yang akan kita ambil, di situ ada kemurahan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau buka ayatnya lagi di Yohanes 6 ayat 53. Kenapa penting sebagai seorang Kristen kita mengambil perjamuan? Banyak gereja-gereja yang tidak merayakan karena finansial ataupun karena malas. Tapi kita gereja GPDI Tanah Tinggi, kita harus mengerti betul kenapa kita harus mengadakan perjamuan. Saudara-saudara, kita lihat ayatnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah di saat kita memakan memakan dagingnya dan minum darahnya, kita mempunyai hidup di dalam diri kita. Apakah saudara ingin memiliki hidup? Karena apa saudara-saudara? Kita lihat di ayat satunya lagi di bawah, Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Betapa pentingnya saudara-saudara, di waktu-waktu ini ada banyak sekali orang-orang yang sudah mati secara rohani. Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Karena dosa membuat kita mati. Secara roh kita tidak terbangun oleh firman. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita malah bosan, kita lebih pilih aktivitas-aktivitas yang lain daripada beribadah. Banyak orang yang sekarang sedang mati secara rohani. Tapi disinilah kenapa Tuhan begitu mengemfasiskan bahwa kita tuh perlu makan dagingnya, minum darahnya. Kita perlu perjamuan. Karena disitulah kita memiliki sebuah koneksi, persekutuan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, di saat saudara makan bersama keluarga, biasanya makan itu gak cuma makan doang saudara-saudara. Akan ada perbincangan di antara anggota keluarga. Itu yang diinginkan Yesus dengan kita saudara-saudara. Bagaimana Dia rindu kita untuk bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Baik saudara-saudara, alasan yang lain kenapa kita harus mengadakan perjamuan, sebaiknya sesering-sering mungkin. Tuhan Yesus bilang di Alkitab, "Kamu perbuatlah ini untuk mengingat aku." Bahasa Inggris bilang, "You do this in remembrance of me." Kalau kita ambil kata ingat, remember, dan kita bedah. Re itu artinya mengulang. Member artinya menjadi bagian. Remember, kembali menjadi bagian. Saudara-saudara, kalau kata remember itu banyak orang yang bilang, lawan katanya apa ya? Forget, suka lupa. Tapi kata remember ini mengacu kepada sesuatu yang tadinya utuh, kemudian dia pisah, dikembalikan lagi menjadi satu bagian lagi. Tuhan Yesus sedang mengundang kita, manusia-manusia yang sudah dipisahkan antara kita dan hadiratnya lewat dosa. Kita lihat ayatnya di Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, saudara-saudara, kita lihat. Yesaya 59 ayat yang kedua. Kita tunggu ya saudara-saudara ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar adalah segala dosamu.
Banyak dari kita yang sudah bukan menjadi member lagi dari keluarganya Allah karena kita dipisahkan karena dosa. Saudara-saudara, inilah kenapa kita harus mengadakan perjamuan. Kita harus kembali menjadi bagian dari keluarga Allah kembali. Bayangkan saudara-saudara, demi mendapatkan saudara kembali masuk ke rumahnya, Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk saudara, agar saudara bisa kembali menjadi bagian. Sebentar lagi kita akan berakhir saudara-saudara khotbahnya. Zaman dahulu, di saat masih zamannya hukum Taurat Israel baru keluar dari tanah Mesir, mereka menggunakan korban binatang. Ada kambing dan domba, dan pendeta-pendeta imam-imam pada saat itu menjamah atas kepala binatang itu dan dosanya ditransfer. Itu zaman dulu saudara-saudara. Tapi sekarang kita menggunakan darah Tuhan, tubuh Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa tersebut. Bagaimana kita bisa mempunyai persekutuan bersama-sama dengan Dia jika kita tidak mau untuk menggunakan darahnya dan tubuhnya ganti dosa kita. Di saat kita menolak mengambil perjamuan, di situ kita menolak bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara. Maka itu penting sekali. Kita harus menghargai dengan penuh dan kita harus makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dengan sukacita. Kita lihat ya saudara-saudara ya, ada banyak miskonsepsi, ada banyak yang lucu-lucu. Saya gak bisa ambil perjamuan karena saya belum dibaptis. Saya belum bisa, anak saya belum bisa karena anak saya gak ngerti. Saya belum bisa karena saya belum dewasa. Banyak orang yang bilang, oh iya itu karena dia makan dan minumnya tidak menguji diri. Kita lihat ayatnya yang terakhir saudara-saudara. Di 1 Korintus 11 ayat 27 dan ayat 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, yang harus diperhatikan kata kunci di sini adalah dengan cara yang tidak layak. Apakah cara yang tidak layak itu? Cara yang tidak layak adalah kita makan roti dan kita minum anggur dengan tidak mengingat Tuhan. We are not doing this in remembrance of Him. Itulah cara yang tidak layak. Jadi saudara-saudara, umur berapapun saudara sudah dibaptis atau belum, jika saudara mengerti firman Tuhan, jika saudara mengerti korban yang telah diberikan oleh Tuhan, jika saudara mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara ambillah tubuh Tuhan, darah Tuhan, dan saudara masuk bersekutu menjadi bagiannya kehidupan Tuhan lagi. Kita balik ke Mazmur 23 tadi, saudara-saudara. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Artinya apa saudara-saudara? Di saat-saat ini, di saat-saat ada banyak lawan, di saat-saat banyak musuh, di saat-saat ada banyak ketegangan, di saat-saat ada banyak kekhawatiran saudara-saudara, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk kembali menjadi bagian dari hidup Dia. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk mempunyai kehidupan seperti Yesus. Dan di saat kita menjadi bagian dari Yesus lagi, percayalah, walaupun saudara berdosa, walaupun saudara mungkin kurang benar, walaupun saudara agak malas datang ke gereja, walaupun saudara malas baca firman Tuhan dengerin, tapi di saat saudara ada bersekutu sama Dia, di saat saudara adalah bagian dari tubuh Yesus, Tuhan Allah Bapa kita di sorga tidak akan henti-hentinya memberikan kita berkat, tidak akan henti-hentinya memberikan kita perlindungan, bahkan favor perkenanannya. Karena di saat kita melihat, di saat Tuhan Allah Bapa melihat kita dari sorga, yang Dia lihat bukanlah saya yang berdosa lagi, tapi yang Dia lihat adalah Kristus yang hidup
di dalam saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengundang semua pemain musik sekarang ke depan. Nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hans Moni. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, saudara-saudara. Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu setia dengan kita sampai Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk ganti dosa-dosa kita. Sekarang waktunya Tuhan sedang mengajak kita kembali bersekutu bersama-sama dengan Dia. Baiklah kita agar kita juga bisa kembali responsif terhadap undangan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih Setiamu yang kurasakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona Tuhan, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mic-nya. Berdoa untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu telah memberi kekuatan dan memberi pengharapan. Di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada penebusan, di dalam Engkau Yesus ada keselamatan. Sekarang kami mau menerima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Bahkan roti dan air anggur ini Tuhan kuduskan untuk menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Semua kita sudah mendapatkan roti dan air anggur. Sekarang saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pegang roti dengan tangan kanan, cawan air anggur kita pegang dengan tangan kiri, dan kemudian kita dengar kebenaran firman Allah. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari dengan iman kita makan bersama. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara dan mari kita bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami telah dilawat oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah menguatkan iman, meneguhkan, memberi pertumbuhan rohani bagi kami. Dan perjamuan Tuhan yang telah kami nikmati membuat kami penuh pengharapan bahwa di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada penebusan dosa. Sebab itu kami terima ini dan kami imani ini. Lawatan Tuhan sudah terjadi bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita sudah mengikuti ibadah secara online. Terlebih daripada itu, kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita sudah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menerima pesan bahwa kita mengenang akan korban Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi kekuatan baru lagi buat kita, supaya kita di hadapan musuh kita, Tuhan menyediakan perjamuan supaya kita menang. Saudara-saudara, minggu depan tanggal 17 Mei 2020 kita masih ibadah online. Dan untuk itu, bila saudara tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, masih dengan sarana BCA transfer di nomor ini. Bagi saudara jemaat yang belum mendapatkan perjamuan kudus, baik hosti atau anggurnya, boleh menghubungi keluarga gembala atau keluarga pastori GPDI Tanah Tinggi. Kemudian kami akan mengirim dan saudara bisa memutar balik lagi, menonton lagi ibadah perjamuan kudus ini di rumah saudara. Kami merencanakan untuk memberikan juga rekaman ibadah online untuk kaum ibu dan kaum bapak. Kehendak kami adalah menayangkannya pada setiap Rabu di jam 5 atau 6 sore. Saudara bantu doa supaya ini terlaksana dengan baik. Demikian pengumuman untuk hari ini. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Tuhan Yesus yang baik, yang mau berkorban buat kami dan menghapus dosa kami, menyucikan kami, mati di kayu salib dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau selalu mengenang akan korban-Mu. Kami mau disucikan melalui sakramen perjamuan kudus, sehingga Tuhan kami boleh mengambil bagian dalam kerajaan-Mu. Engkau ada dalam tubuh kami, Engkau ada dalam jiwa kami, Engkau ada dalam pikiran kami.
Engkau ada dalam perbuatan kami. Engkau ada dalam setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan, perjamuan kudus ini menyucikan kami dan mengingatkan kami akan korban-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk menjadi bagian daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua yang sudah menonton rekaman ibadah ini. Berkati dengan luar biasa. Tangan-Mu yang berlobang di paku akan menuntun dan menyembuhkan. Tangan-Mu yang berlobang di paku akan memberikan perisai. Tangan-Mu yang berlobang paku itu akan memberikan naungan, perlindungan, serta keselamatan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi bagian dalam gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.